Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Cemas, cerita mistis masyarakat. Kali ini gue kedatangan satu narsum nih. Bisa perkenalan diri dulu kali ya. Namanya siapa? Ya, kenalin nama gue Bowo. Oke, Mas Bowo. Tinggal di mana, Mas Bowo? Gue tinggal di Rawamangun. Wah, Ya. lumayan jauh ya sama tempat kita take podcast hari ini. Nah, berhubung nih temanya itu kan cemas ya, cerita mistis masyarakat. Berarti lu datang ke sini otomatis punya cerita horor dong, Oh cerita iya mistis dong. gitu lah. Punya dong. Nah, pas banget nih. Bisa dong diceritain gimana tuh ceritanya? Sebenarnya bukan cerita yang dialamin gue sendiri sih. Ini dialamin sama saudara gue. Cuman kebetulan emang waktu itu saudara gue cerita ke gue gitu. Jadi saudara gue ini tuh perawat lumayan senior di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan kebetulan waktu itu dia lagi jenguk gue lagi dari rumah sakit kan. Terus ya kita cerita-cerita lah. Sampai dia ceritain satu kejadian di rumah sakit tempat gue dirawat itu juga. Karena dia kerja di situ. Oh, berarti kejadian ini tuh dialamin di tempat lu Dirawat. Oke. Iya, gitu. Nah, kejadiannya ini tuh sekitar awal tahun 2000-an gitu. Itu tuh kejadian di bangsal rawat inap. Ceritanya jadi ada keluhan, bukan ada keluhan sih, ada cerita dari salah satu pasien yang cerita kalau dia tuh dipasangin infus sama perawat yang nggak ada rambutnya. Botak gitu. Iya, jadi ceritanya waktu itu malam-malam ada salah satu pasien infusnya habis. Terus dia ngebel perawat. Terus ada yang datang perawat, cuman perawakannya tuh rambutnya botak gitu. Cuman tetap pakai topi, tetap pakai baju perawat kayak perawat pada umumnya gitu. Cuman yang agak beda tuh rambutnya botak gitu. Berarti yang agak janggal ini di rambut ya? Iya. Kalau untuk mukanya sendiri dia mendeskripsikan nggak? Maksudnya kayak biasanya kan kalau yang kayak gitu-gitu mukanya pucat apa gimana ya? Iya, kalau itunya sih si pasiennya Nggak menceritakan. iya nggak ceritain detail sih, cuman kayak yang mungkin mencolok tuh ya rambutnya tuh botak gitu. Dan itu dialamin kalau nggak salah lebih dari satu pasien gitu, cuman kurang berapa pasiennya gue kurang tahu pastinya. Karena waktu itu mungkin si pasien ini ceritanya bukan ke perawat yang bukan langsung didengar sama perawat yang saudara gue ini, mungkin perawat baru, jadi mungkin ya udah sambil lalu aja gitu. Sampai suatu saat kedengaran lah sama perawat senior, which is saudara gue gitu. Oke. Dan di situ akhirnya emang pas perawat si saudara gue ini nyamperin pasien ini juga kan, yang didatengin si perawat botak ini. Ditanyain lah, oh iya didatanginnya kapan gitu. Iya, saya waktu itu infusnya habis terus digantiin gitu. Itu eventnya tuh malam dan gantiin infus pasti. Oke. Gitu datenginnya. Oke. Oh iya gini. Nah terus setelah itu barulah saudara gue nih cerita gitu ke perawat-perawat yang lainnya. Iya, dulu tuh emang pernah ada di akhir tahun 90-an itu, tahun 99 kalau nggak salah, itu ada perawat yang kerja di ruang perawatan ini. Dia tuh udah lumayan lama juga kerja di sini, kayak seangkatan sama saudara gue ini gitu, udah lumayan senior. Terus dia tuh kena sakit kanker. Kanker apa sih? Lupa ya, tapi itu kena sakit kanker. Terus dia akhirnya harus kemoterapi kan. Dan side effect dari kemoterapi itu rambutnya botak salah satunya. Akhirnya si perawat yang kena kanker ini meninggal. Tapi itu pas dia masih sakit pun dia kemo itu masih sempat kerja gitu. Berarti walaupun dia lagi kanker gitu udah menjalani proses kemo tetap Iya. kerja ya? Iya, waktu itu gue diceritain dia tuh walaupun masih menjalani perawatan tapi masih tetap kerja juga. Walaupun mungkin bebannya nggak terlalu berat gitu dikasihnya, cuma masih kerja gitu. Sampai akhirnya meninggal pun di rumah sakit itu, di bangsal tuh, cuman mungkin beda kamar. Oh, berarti kalau misalnya kita hubungin ada kemungkinan kalau orang yang ngegantiin infusnya itu
itu ya si orang yang sempat kena kanker dan meninggal di situ ya. Iya. Gue tuh selalu takut tau kalau misalnya di rumah sakit karena itu mungkin gini kali ya, di rumah sakit itu kan ada banyak ruangan ya, terus ada ruang mayat, ruang ini, dan bau-bau rumah sakit tuh menurut gue kayak serem cuy. Iya. Makanya gue kalau di rumah sakit tuh kayak wah serem banget rumah sakit tuh. Tapi selain itu ada lagi nggak mas pengalaman lu nih? Apa mungkin ketika lu kecil atau sekarang nih belum lama mengalami gitu? Kalau masih kecil itu ada pengalaman gue sempat mau diculik kuntilanak waktu itu. Karena setahu gue Iya. anak kecil itu biasanya lebih sering mengalami gangguan dan lebih sensitif terhadap hal-hal demikian gitu. Makanya Iya. kayaknya sih semua orang punya pengalaman horor ya pas kecil. Nah kalau lu sendiri punya berarti ya? Punya, sebenarnya kalau pengalaman waktu masih kecil tuh malah lumayan banyak loh diceritain sama nyokap gue. Gimana tuh? Jadi tuh, tapi ini ada dua sih yang benar-benar paling besar gitu kejadiannya tuh. Pertama gue mau diculik kuntilanak. Iya. Diculik kuntilanak? Iya. Yang kedua tuh gue selalu sawan itu pas umur 4 tahun itu gue selalu sawan setiap subuh. Sawan setiap subuh. Kenapa subuh? Kenapa nggak pas mau maghrib? Nah iya itu nggak tahu juga. Jadi setiap mau menjelang subuh tuh gue selalu sawan gitu. Ini cerita yang pertama dulu ya. Iya, yang diculik kuntilanak. Diculik kuntilanak ya. Penasaran nih gue diculik kuntilanak cuy. Iya, jadi waktu itu gue tuh umurnya masih sekitar berapa hari lah baru keluar dari rumah sakit gitu, baru habis lahir gitu. Terus kejadiannya tuh gue di kamar sendirian. Nah, buat info juga nih, rumah gue tuh waktu itu tuh rumah yang lama gitu, rumah lama gitulah. Jadi jendelanya tuh lumayan gede-gede. Dan kebetulan di kamar tempat gue tidur sendiri waktu itu ada jendelanya. Dan di depan jendela itu ada ayunan. Aduh. Gitu. Ayunan gak tuh? Malam-malam ngeliat ayunan serem banget kan? Waktu itu singkat ceritanya karena gue lagi di kamar sendirian, terus nyokap gue masuk karena jadi tuh posisinya nih gue, terus nih jendela gitu. Jadi gue kayak membelakangi jendela lah tidurnya. Itu tuh nyokap gue lihat ada kuntilanak lagi main di ayunan, lagi ngegait-gait di ayunan. Main ayunan sambil merhatiin lo atau gimana? Kayaknya enggak sih, karena mukanya ketutupan rambut juga. Oh iya, Cuma tuh gitu ya? yang lihat banyak, nggak cuma nyokap gue doang. Kayak ada waktu itu kebetulan ada saudara-saudara gue juga yang nginep di rumah gue gitu. Sorry, itu lihatnya di hari yang sama? Di hari yang apa sama. masuk ke kamar lu itu barengan mereka? Bebarengan, karena kan kayak nyokap gue lihat terus langsung kayak oh iya, langsung ini ya? Itu bener nggak sih gitu? Itu bener nggak sih kuntilanak gitu? Iya bener gitu. Udah akhirnya dibaca-bacain lah ayat kursi gitu apa sambil jalan pelan-pelan gitulah. Iya jalan pelan-pelan kayak merembet-rembet gitu ngambil gue karena takutnya gue diculik kan. Nah, gitu. Yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa saat itu nyokap lu ngambilnya pelan-pelan gitu, jalan pelan-pelan, apa takut si kuntilanak ini atau gimana gitu? Nah ya takut mungkin ngeri ke notis kali ya. Anak kecil ya, apalagi yang baru lahir itu emang rentan sih mengalami hal demikian, karena gue punya tetangga waktu itu. Punya tetangga punya bayi lah, dia punya bayi. Gue lupa umur bayinya itu berapa, mungkin masih berapa bulan atau berapa hitungan hari, gue lupa. Pokoknya masih bayi, dan ini bayi itu ngambang seolah-olah kayak lagi dipangku. Oh iya. Sumpah itu tetangga gue samping rumah gue persis. Waktu kecil itu anaknya pernah ngambang gitu, nggak, kalau digini nggak ada apa-apaan, cuman dia terbang gitu kayak lagi dipangku. Itu gue pas tahu, wah gila sih. Emang anak-anak kecil tuh sering banget kayaknya dia ngalamin kayak gitu. Nah kalau misalnya satu lagi tuh tadi apa? Lu sering sawan ya? Oh iya. Sering sawan juga, pas mau subuh gitu. Iya, terus juga gue diceritain tuh. Jadi pas umur 4 tahunan lah, itu tuh gue sering sawan. Sering sawan, terus kalau sawan tuh dipanggil-panggil nggak bisa. Udah cuman nangis kayak kejang gitu, cuman nggak panas nggak apa, emang cuman pagi, pasti setiap pagi menjelang subuh tuh. Tapi saat sawan itu lu sadar nggak? Nggak, maksudnya dari elunya sadar nggak nih? Apa kayak kesurupan apa gimana? Karena gue bingung ya orang sawan tuh kayak gimana. Maksudnya dia sadar apa enggak gitu? Kalau gue sebenarnya jujur
nggak inget saat itu kayak gimana, udah lupa. Tapi kalau menurut penuturan nyokap gue sih, nggak gue tuh nggak kenal siapa-siapa pas awan itu. Jadi cuma kayak teriak-teriak, kayak nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal orang rumah sama sekali. Dipanggil pun juga lu diem aja. Kayak nangis gitu, nangis kejer gitu. 4 tahun ya? Iya 4 tahun. 4 tahun, masih kecil-kecil Iya. banget. 4 tahun. Sawan. Gue bingung deh sama orang-orang sawan gitu, maksudnya sebenarnya tuh orang-orang tuh kalau lagi sawan itu dia sadar apa enggak sih? Mungkin bagi teman-teman yang tahu kalau misalnya orang sawan itu sadar atau enggak bisa tulis di komentar ya. Karena sumpah gue penasaran sama orang-orang sawan tuh dia sadar apa enggak. Umur 4 tahun sawan, dan kenapa harus subuh gitu? Iya, karena jam-jam rentan ya, setahu gue. Kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Setahu gue itu kalau misalnya jam-jam rawan itu menjelang maghrib. Bukan pas maghribnya, kayak menjelang maghrib, kayak jam 5 mau ke maghrib lah gitu. Baru tuh jam-jam rawan, banyak aktivitas dari makhluk halus gitu. Makanya ini lumayan make sense sih, banyak orang tua zaman dulu kalau bilang ke anak-anaknya kalau misalnya udah mau maghrib, anak suruh masuk. Iya, jangan takutnya keluar. Diculik kolong wewe lah. Apalah, mungkin karena itu ya. Pas sore-sore itu aktivitas makhluk-makhluk halus itu lebih banyak. Jadi banyak yang kayak gitu. Wih, berarti pengalaman lu banyak juga ya? Ya lumayan lah. Tapi setelah gede seumur sekarang ini nggak ada ya pengalaman kayak gitu? Maksudnya nggak, apa udah jarang lah ngalamin yang kayak begitu? Karena gue sendiri ngerasa ketika gue makin tua, pengalaman-pengalaman kayak gitu makin berkurang. Iya, gue juga malah kalau yang dialami gue sendiri itu sebenarnya jarang sih. Bener-bener jarang banget. Oh, paling ada satu pengalaman tuh, ini bener-bener terakhir kalinya buat, itu pun udah sekitar 5 tahunan yang lalu. Udah lama banget ya. Gitu. Ini sebenarnya singkatnya sih ceritanya. Jadi waktu itu malam-malam rumah gue mati lampu. Terus kebetulan kalau mati lampu kan biasanya kita refleks lihat tetangga kita mati nggak sih? Cuma kita doang yang mati gitu kan, pasti kan. Nah waktu itu gue keluar dan gue posisi nggak pakai kacamata. Kan gue mata gue minus kan, minus sama silinder. Terus gue lihat keluar rumah. Itu gue tuh bener-bener ngeliat bentuk form pocong gitu, berbentuk pocong lagi diem. Kira-kira mungkin jaraknya sekitar cuman 2-3 meteran gitu lah. Tapi bener kelihatan tuh pocong gitu. Tapi waktu itu karena posisi gue juga baru bangun tidur gitu, jadi gue cuma langsung ngibit masuk ke dalam rumah aja udah. Aduh anjir tuh pocong. Tapi saat itu sore atau pagi atau malam? Pagi. Itu kejadiannya sekitar jam subuh juga sih, jam 3 jam 4 deh. Oh, jam 3 subuh. Iya. Oh, gue kira paginya kayak jam 7 atau jam 8 udah terang. Berarti itu masih gelap lah ya. Masih gelap. Iya, bener sih. Pasti masih ada lah aktivitas kayak gitu. Jangankan gelap, Mas, orang lagi terang aja suka ada kok. Gue yakin tetap ada gitu aktivitas di waktu siang-siang, cuman mungkin orang nggak terlalu takut karena siang ya. Siang masih banyak orang gitu. Oke, Mas Bowo, thank you ya Mas Bowo ya udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Cemas hari ini nih. Oke. Sukses selalu Mas Bowo. Terus gue juga mau ngingetin ke teman-teman semua, bagi teman-teman yang punya cerita horor, mistis dan ingin diceritain, bisa kirim cerita teman-teman ke DM Instagramnya Indofitgram. Nanti cerita dari teman-teman tuh bakal gue ceritain dalam bentuk podcast monolog atau dalam IG live kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau cerita langsung kayak gini, bisa juga DM aja ke DM Instagramnya Indofitgram. Oke? Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye!